Halo pemirsa, Sinpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar sedang mengintensifkan upaya untuk mendorong Israel dan Hamas menuju kesepakatan gencatan senjata. Pembicaraan di Doha tetap berlangsung tanpa dihadiri perwakilan Hamas. Warga Gaza kembali menggelar sholat jenazah bagi warga yang tewas dalam serangan Israel. Sejak meletusnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober, pejabat kesehatan Gaza mencatat jumlah korban tewas telah melampaui 40.000 orang. Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan terus mendorong tercapainya gencatan senjata, termasuk lewat perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar. There is no more time to waste, and there's no more valid excuses from any party for any further delay. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, Hamas akhirnya absen dari perundingan dan diwakili mediator yaitu Mesir dan Qatar. Perundingan sempat ditangguhkan setelah terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dalam serangan di ibu kota Iran, Teheran. Sejak itu, Israel siaga mengantisipasi serangan balasan Iran yang menuduh Israel berada di balik pembunuhan Haniyeh. Analis menilai langkah Iran selanjutnya akan bergantung pada hasil negosiasi gencatan senjata. It would be harder to argue for any kind of escalation, especially after any kind of ceasefire is agreed upon. Because you'll be the bad guy. If you do that, if you attack after a ceasefire, then you're basically saying that I don't care about Gazans, Palestinians, or a ceasefire. I only care about my own, my government and my personal political agenda. Tapi lagi, sebagian pengamat menilai Amerika Serikat perlu menekan Israel. There should be no more arms flowing out the door to Israel until meaningful progress on a ceasefire has been made, because that is the only way to contain and de-escalate a regional war. I mean, it's kind of like, it's like a parent, who threatens consequences to a child if they misbehave, and they keep misbehaving and they don't follow through, with the discipline. Pada saat yang sama, kondisi dalam negeri Amerika Serikat dengan berlangsungnya Pilpres pada November juga memberikan tekanan bagi Israel di bawah pimpinan Netanyahu untuk berkompromi. If he says to Netanyahu, game over, what's coming down the pike, whether it's President Harris or President Trump, there isn't going to be the same kind of long leash for you. So it's time to kind of wrap it up and bring about a new era. Pertemuan di Doha kali ini juga dihadiri pejabat intelijen Israel yang diberi wewenang lebih luas untuk melakukan penawaran. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Negara-negara di Pasifik menjadi arena rebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tak terkecuali di Kepulauan Solomon yang baru saja menyelesaikan pemilu. Guadalcanal, Kepulauan Solomon, tempat pasukan sekutu unggul atas Jepang di Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Sekarang tempat ini menjadi medan pertarungan lainnya antara partai-partai politik yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok dan mereka yang ingin lebih dekat dengan negara-negara demokrasi barat. Di provinsi terpadat ketiga, Makira, pengamat pemilu melihat antrean panjang para pemilih. If you compare to the previous elections, the number of people turning up for vote him higher than for the previous elections. Para pemilih mengatakan bahwa mereka menginginkan lebih banyak kemajuan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesehatan perempuan. Dan mereka menyadari pemilu ini jadi pertarungan geopolitik dua kekuatan besar. Ever since we connected with China, they helped us a lot in the development. Ting belum bisa levan mau if we go towards China or Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa Partai Perdana Menteri Manasseh Sogavare, Our Party, yang pro-Tiongkok, gagal mendapatkan kursi mayoritas, sehingga memaksa mereka untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tapi pengamat menilai Kepulauan Solomon belum tentu menjauh dari Tiongkok. Just because Sogavare may not win the election doesn't mean that things will shift back
away from China because we simply don't know what other players within the system China is supporting. Pemilu Kepulauan Solomon ini diamati dekat oleh Tiongkok, AS, dan mitra AS Australia karena potensi dampaknya terhadap keamanan regional. Kepulauan Solomon adalah satu dari belasan negara di kawasan Pasifik. Di kawasan ini, Amerika Serikat telah mempertegas pengaruhnya dengan sejumlah negara lain, seperti Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan juga Republik Palau. Dengan 3 negara ini, Washington memiliki kerjasama bantuan dalam kerangka Compact of Free Association atau COFA yang telah berjalan sejak 1986. Namun Tiongkok juga terus memperkuat pengaruhnya. Dalam kunjungannya ke Pasifik baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memperingatkan agar Pasifik Selatan tidak jadi fokus persaingan AS Tiongkok. Pacific Island countries are the home of the people of this region. They are not the backyard of any major country. Namun para analis politik Amerika mengatakan bahwa kelanjutan kebijakan pro-Tiongkok Sogavare dapat menyebabkan pembatasan pergerakan kapal militer dan komersial dari Amerika dan sekutu di sekitar Kepulauan Solomon. The fact that the Chinese could have operations inside the Solomon Islands means that they would have an easier ability to surveil and to monitor U.S. and Australian and allied activity throughout the greater region. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menurut peneliti, penggunaan bahan bakar dalam aktivitas militer punya dampak lingkungan jangka panjang, sehingga komunitas internasional didesak untuk membuat aturan yang lebih rinci menanggapi dampak perang terhadap perubahan iklim. Puing reruntuhan dari 170.000 gedung rusak akibat perang di Gaza bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi juga lingkungan. What the likelihood that there may be storage of chemicals, fuel tanks, or other materials that may then cause contamination. The environmental quality of existing groundwater supplies were already poor, and that's been exacerbated by the current conflict. Para peneliti mencoba memperhitungkan dampak lingkungan dari perang di Ukraina dan Timur Tengah. Misalnya kebakaran hutan akibat perang dan polusi dari senjata adalah ancaman signifikan terhadap manusia, alam liar, dan ekosistem di Ukraina. Any ordnance which is explosive, when it explodes, it can set off new fires and it definitely produces more chemicals which come out. Penelitian terpisah di Eropa, Inggris, dan Amerika mencoba untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perang. Greenhouse gas emissions you don't measure directly, so you derive them from amount of fuel that has been used or the amount of fire. So we have different kind of sources. Penelitian lain menunjukkan dalam 18 bulan pertama saja, perang di Ukraina telah menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca dibandingkan emisi tahunan dari Austria, Portugal, dan Hungaria. Secara umum, dampak lingkungan dari perang sulit untuk bisa diukur, meski sejumlah negara diwajibkan untuk melaporkan emisi gas rumah kaca dari negara mereka oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB, namun data yang dikumpulkan tidak berfokus pada aktivitas militer. Kurangnya pedoman internasional untuk mengukur emisi akibat konflik, akses terbatas untuk melakukan penelitian lapangan, dan kerahasiaan seputar operasi militer membuat estimasinya tidak tepat dan konklusif. If we haven't learned anything over the past few years, extreme weather events from floods to extreme temperatures to a whole host of salinity problems, this is at our front door. Dan masalah-masalah ini diharapkan akan jadi pemacu untuk bergerak lebih cepat dan tepat. International efforts will be needed from scientists, policymakers to develop some new guidelines. AS terlibat dalam perang di Ukraina dan Gaza, namun kepada VOA, Pentagon menyebut Departemen Pertahanan AS menangani ancaman perubahan iklim dengan serius. When it comes to climate change and the effect of climate change, the department has been very clear to include referencing it in our national defense strategy that we as a U.S. military need to adapt and be ready to address the kinds of challenges that
climate change presents. Bahkan dengan data yang terbatas, Conflict and Environment Observatory memperkirakan aktivitas militer global bertanggung jawab atas 5,5% emisi gas rumah kaca tiap tahunnya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Turki mencapai persetujuan ekspor gas yang menurut analis bisa membuat Turki mencapai tujuan sebagai pusat energi utama sehingga mengurangi defisit energi Eropa. Tapi analis juga memperingatkan bahwa Rusia masih bisa menggagalkan aspirasi Turki tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ketua Dewan Rakyat Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow belum lama ini bertemu di kota peristirahatan Turki Antalya, tempat berlangsungnya penandatanganan sebuah kesepakatan untuk memulai ekspor gas Turkmenistan ke Turki. Turkmenistan memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia, dan menurut para analis, pemanfaatan gas ini bisa menjadi kunci untuk membantu Turki mencapai tujuan sebagai pusat energi utama di kawasan ini. Turkey's location, geography, between energy producing countries, energy rich countries, and a huge 500 million market, which is Europe. It is the objective to become a natural gas trading center. In order to do so, of course, we need to import more gas than we can consume. So we should have extra natural gas to be able to market, to export. Turkmenistan ingin melakukan diversifikasi dari pasar utamanya saat ini, yakni Tiongkok. Pada saat yang sama, invasi berskala penuh Rusia ke Ukraina membuat Eropa mencari alternatif lain dari gas Rusia. Tapi para analis memperingatkan, untuk menyalurkan gas Turkmenistan ke Turki memerlukan kerjasama Rusia untuk membangun jaringan pipa di bawah Laut Kaspia. You can sign any agreements you wish unless you have a clear understanding and endorsement from Moscow. It will not go anywhere because the route is either through under the Caspian to Azerbaijan, Georgia, Turkey, following the way the crude oil export route follows, or Azeri gas export route follows, or the other option is via Iran. Rusia telah menggagalkan aspirasi pusat energi Turki dengan berupaya memonopoli penjualan di Eropa. Namun akibat sanksi Barat yang menutup gas Rusia dari pasar Eropa, Rusia kini berupaya menjual gas ke Tiongkok. Menurut para analis, membaiknya hubungan antara Turki dan Amerika Serikat mungkin akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin bisa mentolerir atau bahkan mengakomodasi aspirasi Turki. If there is an understanding on the Russian side that they want to give in to Turkey on some of these mechanisms to keep Turkey closer to them and shower them with gifts, they might give in to that. Menurut para analis, tujuan Presiden Erdogan menjadikan Istanbul sebagai pusat perdagangan energi akan sangat bergantung pada seberapa baik pemimpin Turki ini mampu menyeimbangkan hubungan antara Moskow dengan sekutu-sekutu baratnya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa,
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi spesial terbesar dunia. Selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terdapat pula inovasi teknologi kopi buatan anak bangsa serta kemenangan barista Indonesia yang mengalahkan pesaing dari 40 negara. Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional. Termasuk World Brewers Cup yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara termasuk Indonesia yang diwakili Rian Wibawa. I would like to share with you a tasting experience. Ada sebuah filosofi yang ingin disampaikan Rian lewat racikannya. This will not only celebrate the coffee potential, but my country spirit, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia. I'm very grateful to serve you this cup of coffee and the harmony. Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan 3 varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Om Ligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau ngomongin nyeduh kopi itu nggak ada ilmu pastinya. Nggak ada 1 tambah 1 itu jadi 2. Jadi terus explore, terus cari tahu, karena dengan kita explore dan cari tahu dari keingintahuan diri sendiri, bisa jadi itu sebuah inovasi walaupun kecil, ternyata ada manfaatnya buat industri kopi. Ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi spesialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grave Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun sejak tahun 2005 menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri.
Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli, calon-calon importir dari Amerika, bukan dari Amerika aja tapi dari Eropa juga dari negara-negara lainnya itu banyak sekali yang mengunjungi pavilion Indonesia. Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Bosch Temper, singkatan dari Boston Electronics Temper, kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston. Bosch Temper merupakan temper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan temper manual. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Datang di coffee shop, saya pernah ngerasain sekali tiba-tiba espresso latte-nya berbeda banget. Terus lama-lama belajar proses bikin espresso, terus jadi ketahuan ternyata untuk bikin espresso harus stamping, dan stamping itu manual dan susah untuk precise. Dari latar belakang engineering, saya bikin solusi dan ternyata banyak banget animonya, banyak banget orang yang tertarik karena ini sangat unik, nggak ada di dunia satupun. Jadi saya akhirnya file patent yang di Amerika dan di beberapa negara internasional. I love the Bosch Temp. I use it every morning to make my coffee. I think it's simple, consistent, and makes a beautiful tamping solution for my house. Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Aryatna Budianto, dan Dania Iman, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah kapal generasi baru disebut Energy Observer memanfaatkan energi surya, samudra, dan juga bayu untuk membuktikan kapal modern juga bisa ramah lingkungan. Energy Observer atau pengamat energi disebut oleh para pembuatnya sebagai kapal pertama di dunia yang swasembada tanpa emisi. Kapal ini baru saja berlabuh di kota New York. It's totally different because when you arrive on this boat, you know you don't have any bad smell, no noise. So it's very cool to sail on this boat because you feel good because you know you don't have any impact on the nature. Energy Observer telah berkeliling dunia dalam 7 tahun terakhir, mencakup wilayah 65.000 mil laut tanpa setetes pun BBM. Kapal ini terselimuti lebih dari 200 meter persegi panel surya. Sisanya menggunakan tenaga angin dan air. So here we are in front of one of our two ocean wings. This is sails, but automated. And on one mast you don't have strings to hold the mast, so it can turn 360 degrees indefinitely. Namun tidak selamanya hari selalu cerah. Jika mendung, kapal ini harus mengandalkan baterai sel hidrogen. It's like a generator, but instead of diesel, it will use the oxygen from the air and the hydrogen that we provide, and it will do the reverse operation than the electrolysis, which means that from hydrogen and oxygen we'll have electricity. Energy Observer berlayar dari Norwegia ke Hawaii dengan 50 pemberhentian selama perjalanan. Di New York, kapal ini menerima sertifikat Hari Bumi oleh PBB atas kontribusinya dalam upaya melindungi bumi. Our first mission, is completed in the sense that we have tested and proved what we wanted to do. But of course, like the raising awareness never ends, so we will keep on doing it. Energy Observer akan melanjutkan proyek dengan skala lebih besar, yakni kapal kargo dengan emisi yang sangat rendah. Dari New York City, kemudian Energy Observer akan lanjut berlayar ke Boston, kemudian lanjut ke Paris untuk turut meramaikan Olimpiade musim panas di sana. Di sana Energy Observer akan beristirahat terlebih dahulu, sementara para ilmuwan dan juga insinyurnya bersiap-siap untuk menggarap proyek berikutnya. Dari New York City, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dua pegiat seni tari asal Amerika Serikat dan Indonesia merangkul identitas mereka sebagai Muslim untuk mendobrak pandangan negatif seputar perempuan Muslim. Berikut informasinya. Sejak kecil,
Amira Sackett jatuh hati pada hip-hop, gerakan budaya yang lahir di The Bronx, New York. Kini, ia berprofesi sebagai penari, koreografer, dan pengajar tari hip-hop. Ia bertekad patahkan stereotipe bahwa perempuan Muslim terkekang, pasif, bahkan ekstremis. I was really kind of upset by the way that Muslim women were being talked about in the media, but I didn't see us being represented. Namanya dikenal lewat koreografi grup We Are Muslim, Don't Panic. I had people who were of different faith backgrounds really come up and start to discuss like faith in a way where we could connect. Di festival hip-hop tahunan Words, Beats, and Life di Washington DC, Amira tampil dan mengajar kelas yang pesertanya berasal dari beragam latar belakang. Not very often at all. Like I don't know if I've seen more than I can count on my hand. So it's like it's good to see because it really does bring out like the diversity of the community. We need to break that stereotype that they are within a box and that they have to do things a certain way. They have their own lives, they have their own goals and wants and needs. Amira sadar tantangan yang ia hadapi tak sekedar sentimen publik terhadap agamanya, tapi juga perdebatan di komunitasnya. It just felt like full circle for me to like kind of struggle here in the US like against all of these stereotypes and then go to a Muslim country where it's also I'm a little bit controversial but then be embraced, you know, to be embraced by that community. Tantangan serupa dialami Viera Salasviana Monica, penari dan pengajar tari hip hop di Indonesia. Tantangannya sudut pandang keluarga dan orang sekitar aku yang mereka sebenarnya tidak mengerti apa profesiku, pekerjaanku dalam menari ini kok berhijab. Lewat media sosial, ia unjuk keahliannya. Ada yang memuji, tapi tak jarang yang mencibir. Sempat berkecil hati, kini Viera bangkit kembali. Mau ngetik bagaimanapun, mau ngecibirin komentar apapun, ya mereka punya hak. Aku ya terima kritik sarannya mereka, aku dengerin, tapi bukan berarti aku yang kayak ya bodoh amat, nggak terlalu peduli. Yang aku maksud nggak terlalu mikirin ya, karena aku hanya fokus untuk mengembangkan diri aku. Upayanya berbuah manis. Ia memenangkan sejumlah kejuaraan dan ikut serta di ajang tari internasional. Baginya, hip hop adalah sarana berekspresi, bereksplorasi, dan berbagi ilmu. Dari hip hop aku bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa memberi ilmu yang berguna untuk murid-muridku yang buktinya murid-muridku yang sebelumnya mereka tidak percaya diri, tapi di hip hop di kelasku mereka belajar ya namanya ayo percaya diri. Terlepas dari atribut dan identitasnya, Amira dan Viera ingin agar perempuan bisa mengekspresikan diri lewat cara masing-masing. Dari Washington DC dan Jakarta, Bani Rahayu, Ahadian Utama, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.